datang di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai pembaptisan, pintu gerbang keselamatan. Sedikitnya ada 3 kesempatan penting di mana Yesus sendiri menyatakan bahwa pembaptisan adalah permulaan jalan menuju keselamatan kekal. Pertama, Yesus sendiri memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di awal masa pewartaan Injil dan pernyataan dirinya sebagai Mesias. Pembaptisan Yesus ini bukan berarti penghapusan dosa, karena sebagai putra Allah, Yesus tidak berdosa. Namun Yesus menunjukkan rasa solidaritas kepada kita manusia yang berdosa dan memberi contoh akan langkah awal yang harus kita ambil untuk dapat mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Makna pembaptisan Yesus ini dinyatakan dengan jelas dalam misteri Paskah. Turunnya Yesus ke dalam air melambangkan kematiannya karena menanggung dosa-dosa kita, dan naiknya kembali melambangkan kebangkitannya dari mati, suatu tanda yang nyata bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah yang kepadanya Allah berkenan. Solidaritas Yesus ini membawa berkat yang tak terhingga bagi kita, yaitu urapan Roh Kudus yang turun atasnya dan seruan Allah Bapa yang ditujukan kepadanya, itu pun ditujukan kepada kita semua yang dibaptis. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas bab 3 ayat 22. Yesus telah merendahkan diri untuk mengangkat kita yang berdosa, agar kita digabungkan dengan kematiannya, supaya kita pun mengambil bagian di dalam kebangkitannya. Maka melalui pembaptisan kita pergi ke tempat di mana Yesus menyatakan solidaritasnya sebagai manusia, dan di sana kita menerima rahmat-Nya yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kedua, dalam pembicaraannya dengan Nikodemus, Yesus menghubungkan keselamatan kekal dengan kerajaan Allah. Yesus berkata bahwa seseorang harus dilahirkan kembali di dalam air dan Roh agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran kembali di dalam air dan Roh inilah yang disebut sebagai pembaptisan. Karena itu pembaptisan ini menjadi pintu gerbang kehidupan di dalam Roh dan awal yang memungkinkan kita menerima sakramen-sakramen yang lain yang menguduskan kita dan mengarahkan kita kepada keselamatan kekal. Melalui pembaptisan, dosa-dosa kita diampuni, kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak angkat Allah, sebagai anggota Kristus, dan dipersatukan dengan gerejanya, serta mengambil bagian di dalam misi gereja. Tentu, dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus ini hanya mungkin jika seseorang bertobat dari segala dosa dan mempunyai iman akan Allah Tritunggal yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Ketiga, sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan amanat kepada para murid-Nya untuk mewartakan Injil dan membaptis semua bangsa. Oleh karena Kristus sendiri mengajarkan bahwa pembaptisan itu diperlukan untuk keselamatan dan kebahagiaan abadi, maka Gereja Katolik juga mengajarkan demikian. Pembaptisan ini tidak bertentangan dengan pengajaran Rasul Paulus yang dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyebutkan bahwa dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, dalam Roma 10 ayat 10. Karena pembaptisan tidak saja merupakan upacara pencelupan seseorang ke dalam air, tetapi juga pengakuan iman dengan perkataan yang diucapkan dengan mulut yang berdasarkan atas sabda Tuhan. Pembaptisan sebagai gerbang menuju keselamatan juga diajarkan oleh Rasul Paulus seperti yang dikatakannya kepada kepala penjaranya di Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Dan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31 sampai dengan 33. Maka dalam hal ini iman kepada Yesus tidak terpisahkan dengan pembaptisan yang merupakan pernyataan seseorang akan imannya itu. Demikian pembahasan mengenai pembaptisan, pintu gerbang keselamatan. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.